mereka sering banget tuh. Kalau Ungu manggung yang paling sering datang tuh biasa bertiga. Kak Zara, karena kan sepergaulan lah Zara, Aldia, sama Kisha tuh. Nah itu selalu datang tuh kalau Ungu manggung. Pasti tim horenya Ungu tuh bertiga itu. Ya mungkin duet atau band atau apa gitu. Kalau kepikiran sih enggak lah, belum. Bapak-bapaknya juga masih sibuk banget. Anak-anaknya sih sebenarnya kita kalau kan mereka ini kan temenan dari kecil-kecil nih. Kisha, Rami, Reka, anak-anaknya Mas Onci. Kan kebetulan anak aku kan 3 nih, jadi pas nih generasi semua yang kayak anaknya Onci temenan sama anakku yang kedua. Ya, mainnya sama Abel, si Kainas mainnya sama Abel. Terus si siapa Zara mainnya ya sama Kisha, Rami, Aldia, anaknya Mas Maki, anaknya Mas Roman, Reka, gitu-gitu. Terus sama Sakina juga anaknya Pasya. Ya mereka main-main lah kalau kita kumpul kan ada waktu kita kumpul bawa keluarga pasti. Dan mereka udah temenan dari kecil, dari bayi. Karena orang tua sering ngumpul jadi anak-anak Pastilah, iyalah pasti. Orang tuanya 26 tahun, rame-rame. Ya pasti kalau kepikiran untuk bikin project belum sampai di situ pemikiran kita. Kita lebih membiarkan mereka bebas lah, nongkrong. Itu juga duet kemarin kayaknya spontan aja kayaknya ada Kisha mau duet yuk, Zara ajak ke Kisha duet yuk, yuk duet. Bawain juga lagu Ungu juga, lagu Om Onci juga. Iya. Nah itu kan mendapat sambutan baik daripada para fans sama netizen. Iya. Gimana tuh Mas nanggapinnya? Ya bersyukur lah. Pasti kan segala sesuatu menargetkan yang terbaik. Ya. Dan itu kayaknya emang iseng-isengnya Zara aja itu gitu-gitu kan. Dia mah suka gitu. Kebanyakan ide. Nah, tapi refleks idenya dari Zahra ya waktu itu Zahra ingin Iya. Kaca ayo duet bareng gitu. Iya, emang kan mereka sering banget tuh. Kalau Ungu manggung yang paling sering datang tuh biasa bertiga. Kak Zara, karena kan sepergaulan lah Zara, Aldia, sama Kisha tuh. Nah itu selalu datang tuh kalau Ungu manggung. Pasti tim horenya Ungu tuh bertiga itu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan kalau pasti ada project di antara mereka bertiga nih mengenai pekerjaan. Apalagi mereka bertiga kerjaannya ya di entertain juga kayak Zara syuting, Kisha juga syuting, nyanyi. Terus Aldia juga lagi sibuk sama engineering-nya. Jadi kalau anaknya Mas Maki tuh Aldia dia nggak main musik, nggak nyanyi tapi dia lebih bikin lagu sama bikin musiknya. Oh, oke. Ya kita udah lengkap lah satu perusahaan. Klop lah ya. Udah klop semua insya Allah. Tinggal butuh restu yang dari yang atas lah. Oke. Kan tapi kan orang tua yang juga maksudnya mensupport itu semua dong. Jujur ya, kalau untuk mengutamakan banget menyupport mereka tuh belum kepikiran kayaknya. Tidak menutup kemungkinan untuk nanti-nanti, tapi kalau sekarang ini karena mungkin kita juga lagi sibuk banget sama Ungu karena kita tahu ya nggak bisa ditinggalin Ungunya karena kan Ungu kan apapun pertama berawal dari Ungu semua. Jadi ya kita udah terlalu tersita waktu oleh Ungu. Jadi ya mereka biarin bebas gitu aja lah. Kalau soal masalah support ya selalu support. Namanya juga orang tua. Iya. Mas Kesha sama Zara kan mereka duet kemarin punya potensi tidak untuk mereka bikin duo atau bikin single duet bareng gitu? Pasti. Kalau dari segi bisnis pasti punya potensi. Dua-dua punya fanbase yang kuat. Terus dua-dua juga udah dikenal masyarakat Indonesia. Dua-dua juga bisa main film. Dua-dua juga bisa main bisa acting, bisa nyanyi. Dua-dua juga bisa bikin lagu. Nah, itu. Dua-dua juga bisa main alat musik. Kurang apa lagi? Sebenarnya kalau menurut aku ya, mungkin Mas Pasya juga, Mas Maki, Mas Onci, Mas Roman juga berpikiran bahwa musik itu tuh nggak bisa dipaksa. Musik itu menurut kita berlima tuh bukan industri. Pada akhirnya hobi kita berlima ini menjadi satu keharusan untuk kita maintain karena telah menjadi bisnis keluarga buat kita berlima. Ya harus, itu pun
pada akhirnya. Tapi awal dari perjalanan semua ini kita berlima tidak pernah menyangka kalau Ungu mau sebesar ini, Ungu bisa menghasilkan pundi-pundi yang lumayan bisa membantu kehidupan kita. Kita tidak pernah menyangka berlima. Hanya mengusahakan yang terbaik aja, bermain musik dengan pribadi yang senang, tanpa ketekanan peraturan bisnis dan lain-lain. Akhirnya ya agak tawon ya. Aku agak-agak ngeri sama tawon. Dan pada akhirnya apa? Ungu tuh jadi sesuatu penghasilan utama buat kita berlima. Makanya nggak boleh diatur untuk masalah musik itu. Kita berlima sangat menyetujui itu bahwa musik tuh biarin bebas aja. Kalau mereka mau berduet atau mereka suatu saat dipersatukan PH untuk syuting satu film, atau nanti pun record company kita tertarik untuk meng-hire mereka berdua, nggak jadi masalah buat kita, ayo aja. Cuman kalau dari kita berlima, keharusan kita berlima untuk anak-anak kita adalah pendidikan dan ibadah, udah itu aja. Sisanya silakan jalanin sendiri aja. Berarti orang tua mensupport, anak yang memutuskan. Bener banget. Selama ini kalau jujur, kalau aku pribadi ke Zara ya emang seperti itu. Aku support hal yang positif dalam hidupmu, akan aku support habis-habisan. Iya. Sisanya kamu yang mutusin. Karena hal positif dalam hidupmu ini kan banyak. Ya kamu putusin aja. Di mana kamu akan menggantungkan masa depanmu. Itu aja. Kamu mau sekolah iya, ayo ayah setuju banget. Mau jadi dokter iya, mau jadi insinyur iya, mau jadi notaris iya, ayo ayah setuju banget. Mau jadi penyanyi pun ayah setuju juga. Mau jadi pemain film juga ayo. Yang penting positif, itu aja. Mas, kalau di entertain kan Zara nyanyi dan acting. Kalau Mas Enda, Zara pengennya fokus kemana nih? Apa memang fokus? Oh, tiba-tiba dia kepikiran untuk jadi dokter gitu, atau mungkin apa gitu? Ini dia kan sekarang lagi kelas 2 SMA ya. Iya. Jadi lagi sibuk-sibuknya untuk mulai menentukan gua mau kuliah di mana nih ya. Iya. Hampir setiap hari pembahasan aku sama dia untuk membicarakan soal masalah kuliah ini, hampir tiap ketemu pasti ngomongin itu. Ayah aku kuliah di mana? Ayah aku kuliah di mana? Ya aku sebagai orang tua mengartikan aja ke dia bahwa kuliah itu adalah pemantapan keahlianmu. Jadi dari SMA kamu udah mulai berpikir, aku di mana nih? Aku di mana nih? Kalau aku seneng, aku mau jadi dokter, ya kamu harus kuliah di kedokteran untuk pemantapan. Ya, tapi kalau kamu tidak menyenangi, kuliah itu bukan main-main, bukan sekedar status, bukan sekedar gengsi, dan tidak murah untuk kuliah itu. Mungkin kalau ayah masih bisa membayarnya, tapi kan di luar sana banyak orang yang tidak mampu untuk berkuliah. Apakah kamu tidak merasa tidak merasa bersalah apabila kamu cuma memanfaatkan orang tua dan memilih, gue mau kuliah biar gengsi, biar teman-teman gue lihat, gue kuliah. Gue tidak pernah mengajarkan seperti itu ke Zara. Kuliah itu pemantapan. Jadi kalau kamu senang musik ya kuliah di musik. Kalau kamu senang acting ya berkuliahlah di acting. Cari sekolah yang berhubungan dengan actingmu. Kamu senang dokter silakan. Kamu mau masuk militer juga silakan. Enggak pernah aku tutup. Silakan, itu kebebasan. Karena pada akhirnya yang akan membuat kita sukses dalam hidup ini adalah mantap di satu titik, mantap di satu jalur. Walaupun nggak pernah ada jalur yang mulus, namanya juga pekerjaan mencari rezeki itu pasti tantangannya banyak. Ya, dan itu hal-hal seperti inilah yang aku artikan ke dia. Soal masalah dia mau pilih apa, sekali lagi tidak pernah ada paksaan dari aku. Santai kok. Dapat bapak kayak aku santai banget. Keren. Tanya aja sama dia. Iya, kemarin aku juga nanya sama Zara gitu. Iya. Orang tua aku santai, support dia banget katanya gitu. Nggak ada di rumah aku ini cuman nggak boleh ditawar, itu adalah sekolah dan ibadah, udah itu aja. Kalau kamu memutuskan untuk bersekolah, kamu harus bersekolah, bertanggungjawabin, jangan mencela-menceleh. Tapi kalau ibadah kan nggak boleh ditawar. Ibadah nggak boleh ditawar lah. Salah ya salah. Bener ya bener, nggak ada bener jadi salah dan nggak ada salah jadi bener. Nggak ada. Bener ya tetap bener.